Bapak Ibu, saya ajak kita semua melihat dari Amsal 20 ayat 27. Malam ini saya akan berbicara soal membebaskan roh yang terpenjara. Makasih Pak. Membebaskan roh yang terpenjara. Amsal 20 ayat 27. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Amsal 20 ayat yang ke-27. Eklesia, Anda siap? Mari kita baca bersama-sama. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sekali lagi. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Katakan sama-sama. 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Nah saudara, Alkitab memberitahukan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Semua kita yang hidup terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang kita bisa merasa lapar, kita bisa merasa mengantuk, kita bisa merasa tired, kita bisa merasa hal-hal yang berhubungan. Kadangkala kita mengalami headache, sakit kepala, kadangkala kita mengalami flu. Dan ada tubuh yang lain yang disebut sebagai tubuh jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak adalah area yang cukup penting dalam kehidupan setiap orang. Mengapa Anda datang malam ini? Karena juga ada stimulus di pikiran Anda untuk datang dan mengalami mujizat malam ini. Tetapi ada sebuah sentral kehidupan yang disebut sebagai roh. Nah, the Bible said, the spirit of man is the lamp of the Lord. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Again. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Bapak Ibu, tentu saja konteks penulisan Proverbs 20:27 ditulis belum ada electricity, belum ada listrik. Jadi pada masa itu penerangan adalah dalam bentuk pelita. Artinya Bapak dan Ibu, roh manusia adalah tempat sentral di mana kita berhubungan personal dengan Tuhan kita. Ulangi sekali lagi. Roh manusia adalah sebuah tempat sentral di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, maka roh manusia menjadi tempat yang sangat penting bagi Allah. Why? Because Allah adalah roh. Dan komunikasi manusia kita hanya bisa terhubungkan dengan Allah yang adalah roh jika roh kita itu hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mari Anda perhatikan kitab ini, Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Coba perhatikan, saya baca dalam bahasa Indonesia supaya mudah. Maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan, katakan menghembuskan. Katakan menghembuskan nafas kehidupan kepada hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi kehidupan manusia pertama kali terjadi ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan. Nah, brother sister, waktu Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup manusia, baru kemudian terjadilah jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, waktu saya selidiki kata menghembuskan di situ kata ruah. Ruah menghembuskan. What the meaning is ruah? Ruah artinya nafas kehidupan Allah dihembuskan di dalam manusia menjadi roh kita. Sekali lagi. Nafas kehidupan Allah dihembuskan di dalam manusia menjadi roh kita. Jadi Anda jangan lupa Allah form manusia, Allah bentuk manusia kepada semua ciptaan yang lain. Bapa di surga duduk di atas takhta and he said word of God. Dan dia mengucapkan firman-Nya.
Dia berkata, jadilah benda penerang, maka benda penerang jadi. Dia berkata, jadilah bintang, jadilah bintang. Dia berkata, jadilah kalajengking, maka jadilah kalajengking. Cuma untuk manusia, Bapa harus turun dari tahtanya, pergi ke debu tanah, dan mengotori tangannya dengan debu tanah, membentuk kita, dan form kita sesuai dengan karya ciptaannya. Kitab Perjanjian Baru, Paul berkata, bahwa sambil menciptakan kita, Allah berpuisi. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menghargai dirinya. Tahukah Anda bahwa kalau ada miliaran manusia di muka bumi, every single person punya puisi masing-masing di hadapan Bapa. Waktu Bapa ciptakan kita, Bapa berpuisi masing-masing, berbeda. Bapak Ibu, saya punya teman yang kembar itu banyak. Waktu saya masuk fakultas ekonomi, ada 3 orang yang kembar sekaligus. Satu pergi ke toilet, yang kembarnya juga pergi ke toilet. Yang paling celaka ialah kalau satu pakai batik, dua-dua pakai batik. Atau satu pakai baju hijau, dua-dua pakai baju hijau. Kadangkala saya tidak bisa membedakan mana ini. Tapi lama-kelamaan Bapak dan Ibu, saya pernah punya kejadian di mana satu kali, saya pergi pulang dari kampus, saya tidak bawa sepeda motor, saya naik angkutan umum. Lalu sampai di terminal mobil, mau ganti mobil, saya datang dan saya pikir teman seangkatan saya. Yang satunya itu sekolah di kampus, ya, di fakulti yang lain. Dan karena saya pikir teman saya tepuk pundaknya sebagaimana seorang sahabat dengan sangat kuat. Ih, kamu juga ada di sini toh. Loh, kok kamu bisa di sini? Dan dia lihat saya seperti orang aneh. Lalu saya bilang, saya begini ke wajahnya, kamu sadar ya? Dan dia tersenyum. Lalu saya tahu, oh saya minta maaf, saya pikir kamu Verly loh. Verly, ya, ini berarti kembarnya Verly. Lalu dia bilang, iya saya kembarnya Verly. Dari situ kemudian saya bisa membedakan setelah itu, jidatnya itu ada yang berbeda sedikit. Testanya itu ada beda sedikit. You know testa? Ada 2 pasangan yang lain Bapak dan Ibu. Yang sekarang mereka berteman dengan saya di Facebook. Saya kalau guyon mereka di Facebook, saya bilang kamu ingat, dan saya sebut kamu salah berkali-kali. Nah, tahukah Bapak dan Ibu, bahwa walaupun kita kembar, Allah menciptakan kita secara spesifik. Dan kepada kita, Allah membuskan nafas kehidupan, sehingga roh Allah tinggal dalam kita. Halo, roh Allah tinggal dalam kita. Roh Allah tinggal di dalam kita. Yang maha kuasa, yang maha tinggi itu tinggal di dalam kita. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi perpisahan. Roh Allah pergi meninggalkan manusia. Tetapi kabar baik malam ini, Alkitab memberitahukan bahwa pada saat seseorang mengalami kelahiran baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah itu kembali diinfuskan, kembali diberikan, dihembuskan, tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Anda perhatikan Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Malam ini menjadi malam yang sangat spesial Bapak dan Ibu. Tadi ada beberapa orang mengirimkan pesan di Facebook dan juga di WhatsApp saya, mereka menyaksikan acara ini. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 3. Kepada pemimpin pujian, nyanyian Daud. Aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia berpaling mendengarkan seruanku minta tolong. Ayat 2 Bapak Ibu baca. Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku. Satu pujian bagi Allah kita. Banyak orang akan melihat dan takut dan percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Anda perhatikan, Daud berkata, ia mengangkat aku dari dalam lubang yang gaduh. Apa itu lubang yang gaduh? Lubang adalah sebuah area di mana orang seringkali terperosok ke dalamnya. Kita semua mungkin pernah punya pengalaman. Beberapa orang mungkin pernah punya pengalaman terperosok. Saya pernah punya pengalaman terperosok. Nah Bapak Ibu, lubang yang gaduh adalah gambaran dari
jiwa atau roh orang-orang tertentu yang terperosok masuk ke dalamnya dan tertawan di dalamnya. Lumpur rawa, semakin Anda masuk ke dalam lumpur rawa dan Anda bergerak, maka Anda akan semakin lama semakin tenggelam. Waktu seseorang di dalam lumpur dia tidak boleh bergerak. Apa yang terjadi? David sementara menggambarkan bahwa ada satu masa di mana beloved of God, orang yang dikasihi Tuhan ini pernah mengalami sebuah penawanan dalam rohnya, sebuah keadaan di mana dia tertawan oleh roh jahat yang menyebabkan kemudian dia tidak bisa berdiri teguh di atas gunung batu yang adalah gambaran dari Kristus. Nah, Anda perhatikan apa akibatnya. Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku. Gereja, saya beritahu sesuatu. Anda lihat kalau orang-orang yang tidak bisa menyembah, orang-orang yang tidak bisa bernyanyi, orang-orang yang ketika penyembahan tidak bisa keluar dari dalam mulutnya, orang-orang yang kalau nyembah, dia nyembah dengan gaya laskar. Tanpa ekspresi, maka dapat dipastikan orang itu terikat, rohnya terikat. Satu kali sekitar 3-4 tahun yang lalu mungkin, ya, Pak Luther mendapatkan nubuatan untuk masuk dan membuka gereja di Ambon. Saya masih ingat persis, orang itu, Pak Luther cerita kepada saya bahwa orang itu pernah dilayani. Dan itu orang muda penuh tato. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh tato. Sampai dalam hidungnya semua tato. Itu ruang pertemuan terbesar di Kota Madia Ambon. Saya diminta untuk bicara di hari terakhir. Hari pertama pendeta Luther bicara, hari kedua adalah pendeta yang pendek itu siapa namanya, Pak Luki. Pak Luki berbicara dan hari ketiga saya bicara. Ya, saya Pak Luther bikin Amboina Blessings Festival. Dan Bapak Ibu ada seorang, dia kepala preman dan dia bunuh orang lumayan banyak pada saat peperangan Ambon. Dia berdiri di belakang sana. Dengan penuh tatoan, dia berdiri dan dia seperti ini. Mirip ya? Dan ketika saya berdiri di mimbar, saya tahu bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu. Anda tahu itu gedung Baileo Okumene, panjang banget dan lebar banget. Itu gedung pertemuan dari gereja tertua di Asia, gereja Presbyteri tertua, gereja Protestan Maluku. Dan ketika roh Tuhan jamah dia, Anda tahu dia terlempar, dan dia mengenai itu sudut kayu, di Ambon itu disebut sebagai kayu besi, bukan besi ya, besi. Kita dari timur bilang besi soalnya, kayu besi, ya. Besi dan besi beda. Kalau Pak Lewi ngomongnya besi. Saya juga kalau ngomong, tanpa saya seringkali ngomong besi. Sudah sadar ya saya ngomong salah. Ya. Nah, Anda tahu dia terlempar. Roh Allah jamah dia terlempar. Dan kepalanya itu kena sudut kayu besi itu. Dia jatuh. Saya bilang Tuhan Yesus ini anak mati. Dan kalau ini mati, maka malam ini Ambon rusuh kembali. Pasti Ambon rusuh nih. Saya lari ke belakang. Saya tinggalkan stage mimbar altar, saya lari ke belakang. Saya datang jumpai dia. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bangkit. Tiba-tiba dia buka mata. Yang di belakang dia sudah berdiri banyak orang. Dan dia berkata, beta sih nggak apa-apa, Bapak. Lubang yang gaduh, lumpur yang adalah gambaran dari seseorang atau sekelompok orang yang terpenjara. Tanda dari orang yang bebas ialah dia bisa menari. Tanda orang yang bebas ialah dia bisa menyanyi. Tanda orang yang bebas ialah dia bisa bersuka cita. Dan malam ini saya berdoa demi nama Yesus, sebagaimana Alkitab berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia berpaling mendengarkan seruanku minta tolong. Malam ini brother and sister yang menyaksikan acara yang live streaming, engkau sementara menanti-nanti Allah malam ini. Dan aku berdiri sebagai hamba Allah dan menyatakan malam ini,
bahwa tangan Tuhan akan datang dan membebaskan engkau malam ini. Keluar dari lumpur rawa, keluar dari semua keterikatan lubang yang gaduh itu. Brother sister, mari perhatikan janji Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken heart, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Roh Tuhan ada padaku. Nubuatan tentang Mesias yang akan datang yang sebenarnya di-quotes oleh Yesus ketika Yesus keluar dari dalam sungai Yordan pada saat dibaptis. Yesus mengucapkan nubuatan Mesias yang diucapkan 700 tahun sebelumnya, bahwa Roh Tuhan Allah ada pada Sang Mesias. Namanya adalah Yesus. Namanya adalah Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus diutus untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Dan Yesus diutus untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Bapak Ibu, Anda akan tahu malam ini bahwa banyak di antara Anda yang ada dalam gedung ini maupun yang sementara menyaksikan live streaming, yang terikat, yang tertawan. Tetapi saya berdiri as a man of God malam ini dan saya ingin nyatakan bahwa Yesus datang untuk kita. Dia datang untuk membebaskan mereka yang tertawan, untuk memberikan penglihatan kepada mereka yang buta, dan untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang-orang yang tertindas malam ini, beberapa datang pingsan setiap malam, beberapa datang dalam keadaan yang diganggu oleh roh jahat setiap malam, beberapa datang dalam keadaan terdesak, jiwanya merana, putus asa terus. Malam ini I stand with Jesus, dengan Yesus, dan rohnya akan membebaskan Bapak dan Ibu malam ini. Anda bersuka cita untuk itu? Mari Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang ciri-ciri orang yang terpenjara. Anda bikin checklist dan Anda perhatikan kehidupan Anda. Saya berdoa supaya semua orang yang menyaksikan live streaming ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh ciri-ciri kehidupan orang yang terpenjara. The first, Anda perhatikan. Orang-orang yang terpenjara seringkali merasa kosong, hampa, sering ngelamun, seperti ada sesuatu yang hilang. Cek hidup Anda. Dia seringkali merasa emptiness, hampa, dan sering ngelamun, seperti sesuatu yang hilang. Saya telah bertemu dengan banyak orang seperti ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu sering merasa hampa. Dia selalu sering ngelamun. Di tengah jalan pun dia ngelamun. Cek kehidupan Anda. The second things. Lihat. Hal yang menandakan Anda seorang yang tertawan rohnya. Yang kedua. Sering merasakan kesendirian yang mendalam. Deeply lonely. Sendiri, jalan sendiri. Bahkan ketika Anda berada dalam keramaian orang banyak. Beberapa orang kumpul bersama-sama, tapi Anda merasa sendiri. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang care dengan Anda. Anda merasa ada sebuah deeply lonely, sebuah kesendirian yang sangat dalam. Sebuah kesendirian yang sangat dalam. Dan mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua malam ini. Kalau Anda mengalami seperti itu, roh Anda terpenjara. Brother sister yang sementara menyaksikan ini, Anda yang sementara menyaksikan Cornerstone Television Streaming malam ini, saya berdiri untuk Anda dan menyatakan, jangan biarkan roh jahat itu menawan Anda. Yang ketiga, sering merasa tersiksa atau menderita ketika merasa ada yang mengganggu Anda. Roh jahat seringkali menyiksa roh dari orang yang terpenjara. Dan seringkali orang itu merasa seperti tinggal dalam sungai kesakitan tanpa ia tahu sebabnya.
Saya pernah bertemu dengan banyak orang dan saya layani orang yang sepanjang hidupnya itu dia merasa tubuhnya kesakitan. Seluruh tubuhnya itu mengalami kesakitan. Minggu lalu saya di Malaysia. Saya harus terbang dari Denpasar ke KL 3 jam. Dan dari KL saya terbang ke Kinabalu 2 jam setengah. Saya landed, Bapak dan Ibu. Dan ketika saya preaching, malam itu sebenarnya malam persiapan. Malam pertama itu malam persiapan. Belum konferensi keluarga. Gereja, salah satu gereja terbesar di Malaysia, Evangelical Borneo Church. Mereka mengundang saya sebagai pembicara tunggal dalam konferensi. Sepanjang beberapa hari itu saya bicara pagi hari 2 sesi dan malam adalah malam ibadah. Dan malam pertama Bapak Ibu itu malam persiapan yang sebenarnya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Representatif mereka meminta kesediaan saya untuk bicara mempersiapkan tim musik pujian. Ini sebuah gereja presbyteri yang dibawa oleh orang-orang Australia. Dan kemudian tahun 73, almarhum Jeremiah Rim datang di Sabah, Kinabalu, tepatnya di Kampung Darat. Dan setelah itu kemudian gereja itu dibaptis oleh pekerjaan roh. Tapi kemudian revival bertahan sangat singkat, hanya beberapa orang yang dibaptis Roh Kudus. Dan orang-orang yang dibaptis Roh Kudus kemudian mereka menjadi pendeta-pendeta di SIB sekarang. Lalu Bapak dan Ibu, setelah itu kemudian gereja ditransformasi menuju evangelical, dari presbyteri itu evangelical. Dan tahun 80 datang lagi seorang hamba Tuhan dari Indonesia, dibaptis kembali. Beberapa orang masih ada sampai dengan hari ini. Dan ketika saya datang, Bapak Ibu, transformasi metamorfosis dari presbyteri ke evangelical. Dan mereka masuk ke gerakan karismatik, belum cukup kuat. Penyembahan mereka tidak begitu kuat. Dan mereka tidak berbicara dalam bahasa roh, hanya 1-2 orang muda. Lalu malam pertama ketika saya bicara, saya tidak tahu. Saya bilang malam ini saya diminta oleh Elizabeth. Elizabeth adalah representatif mereka. Saya diminta untuk menyampaikan firman Allah untuk preparation mereka. Tapi malam itu Tuhan tuntun saya untuk berdoa. Dan saya menyampaikan bahwa ada orang dalam ruangan ini yang mengalami beberapa kesakitan. Ternyata Bapak dan Ibu, seorang ibu, dia mengalami di sepanjang hidupnya, dia mengalami kesakitan di seluruh tubuhnya. Dan saya baru tahu besok pagi kemudian dia datang kepada saya dan dia yang mengurus makan saya. Saya ditinggalkan di guest house, mereka punya sebuah guest house tersendiri. Dan selama beberapa hari saya meninggali guest house itu seorang diri. Lantai 2 dan saya tinggal siang malam di situ. Saya pikir saya raja malam beberapa hari itu seorang diri. Iya. Nah, ketika kemudian pagi hari dia datang kepada saya dan dia berkata, Pastor Henry, Bapak tidak tahu bahwa selama ini saya mengalami kesakitan di seluruh tubuh saya. Tetapi malam itu, ketika Bapak meletakkan tangan di atas saya, ketika pastor meletakkan tangan di atas saya, dan saya pulang, saya bisa tidur dengan tenang. Dan seluruh penyakit di tubuh saya, yang kesakitan bertahun-tahun, seluruh tubuh saya yang seringkali mengalami kelemahan tubuh, saya tidak tahu. Tapi tadi pagi saya bangun, dan saya merasakan penyakit yang sekian lama menderita, yang saya derita, telah pergi. Dan Anda bisa lihat saya pagi ini, saya bebas. The Spirit of the Lord is upon me. And then the Spirit of the Lord is upon Ecclesia, upon you and me. Jadi malam ini saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua orang yang mengalami seperti itu, malam ini di dalam nama Yesus Tuhan akan dibebaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan, termasuk saya bicara kepada mereka yang menyaksikan acara ini di Cornerstone Live Streaming. Nah, perhatikan berikut hal yang keempat. Sering juga merasa menderita karena ada talenta dan kemampuan dalam Anda tidak bisa dijangkau. Dan sepertinya hal tersebut semakin menjauh dari Anda. Bapak Ibu, begini. Saya menerjemahkannya dengan mudah, begini. Ada orang-orang yang merasa punya talenta, punya potensi. Tetapi kemudian, talenta itu tidak bisa dieksplor dan dia merasa menderita, patah arang. Saya bertemu dengan orang yang seperti ini sangat banyak. Dia berkata, Pastor Henry, saya merasa saya itu sebenarnya bisa seperti ini. Tetapi saya selalu merasa saya gagal. Beberapa orang dalam ruangan ini punya masalah yang sama dulu. Saya sebut aja Jeremy Gardy. He's a anointed boy right now. Ya. Jeremy Gardy datang dalam keadaan di mana tidak menyadari potensi. Berjalannya bungkuk.
Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan rambutnya itu seperti sarang burung. Loh iya, tapi sekarang kan saya menyebutkan, he's anointed boy. Diurapi sekarang. Anointed boy. Saya bicara soal masa lalu yang belum dalam Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa sampai dengan beberapa hari yang lalu kalau dia ketemu saya selalu pukul pundaknya. Saya pukul pundaknya. Saya bilang beri tegak. Ya. Saya bicara sebagai ayah. Ayah itu kalau bicara harus direct. Langsung ke jantung. Tidak boleh bicara bengkok-bengkok. Kalau Bapak bicara bengkok, nanti Anda jadi bengkok. Ya. Dan saya bicara langsung ke rohnya. Waktu saya pukul, saya sementara bicara kepada rohnya. Saya bernubuat, berjalan lurus. Anda lihat matanya itu sekarang tidak lagi bergerak-bergerak. Rambutnya sudah sedikit apostolik. Loh, saya beritahu Jeremy juga, saya beritahu juga ada banyak orang di sini. Ya, Andri, saya kunjungi ke rumah sakit berkali-kali. Langganan rumah sakit hampir setiap bulan. Dan saya datang, Bapak Ibu kalau saya bicara, Anda harus kenali saya. I'm apostol. Maksud saya karunia kerasulan. Saya datang, saya tidak perlu bicara lama. Saya cuma bilang kepada Andri, kalau kamu terus masuk rumah sakit setiap bulan, kamu tidak jadi kesaksian. Maka saya suruh berdiri dan ucapkan perkataan firman Allah. Saya sudah sembuh. Bicara kepada rohmu, saya sudah sembuh. Bicara, saya sudah tinggalkan obat. Anda mungkin berpikir saya akan ambil waktu 2,5 jam untuk urapi kepalanya dari kepala sampai ujung kaki. Oh no, I just speak 3 minutes. 3 menit dan saya pulang. Sebab bukan anak-anak lagi, mereka telah kenal Tuhan. Dan sesuatu telah terjadi. Waktu saya lakukan seperti itu, sebenarnya saya sementara berbicara ke dalam roh Andri, roh Jeremy. Bahwa ada talenta, ada kasih karunia ilahi yang sebenarnya bisa hidup dalam hidup mereka. Dan hari ini kalian lihat mereka berdua. Oh, I'm excited. Saya sangat bersuka cita melihat mereka. I'm excited melihat mereka. Dan saya pastikan dalam gedung ini, sebagian besar. Oh, Anda tanya Pak Ben Rahmat. Masih ingat Ben, the first time you preach. Pertama kali you berkhotbah di gedung yang di sana bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Dia kan Wong Salotigo. Wong Salotigo itu kalau ngomong kan diatur. Saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum keluar perkataannya. Hitungan ke-11. Ben belum ngomong kata berikutnya. Langsung saya berteriak, haleluya! Remember? Iya. Dan setelah saya berteriak itu, beberapa minggu kemudian, suaranya keluar langsung. Bicaranya lebih cepat. Anda tahu yang saya lakukan, yang saya lagi serang roh yang mengikat itu. Amen. Amen. Talenta ada dalam diri kita, brother dan sister. Saya telah lihat banyak orang dalam ruangan ini. Ho, 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 ho. This man, anointed man. Ya. Beberapa orang berkata kalau mereka berdua ini ada, mereka bawa hadirat Tuhan. Mereka pikul tabut Tuhan. Ini yang di depan-depan ini, yang bikin heboh nih. Ya. Saya ketemu mereka bertahun-tahun yang lalu. Mereka orang-orang yang kalah. Orang-orang yang terpukul kalah. Ya. Saya bilang kepada Pak Aris, kamu tuh kalau nyanyi ya, suara kamu tuh kayak penyanyi-penyanyi Afrika. Memang dia seperti Afrikan, man. Ya, iya, iya. Tapi seringkali, Anda tahu, dia kan orangnya sangat sungkanisasi. Orang Timor yang selalu begini. Ya. Dan saya berkata kepada dia, as a daddy, as a papa, bangkit! I speak healing to his spirit. Dan hari ini suaranya lebih kencang dari saya. Haleluya. Haleluya. Talentanya keluar. Talentanya keluar. Perhatikan yang kelima. Seringkali Anda merasa putus asa. Roh Anda terpenjara. Dan kehilangan sesuatu dari dalam. Padahal sesuatu itu sementara menuju kebaikan. Anda melihat masa depan Anda itu semuanya buruk. Sebenarnya Anda sementara berjalan perlahan-lahan menuju kepada kebaikan. Tapi Anda selalu merasa bahwa Anda sementara menuju kepada jurang kehancuran. Tidak ada masa depan di sana. Seolah-olah matahari tidak terbit di besok pagi. Dan banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu.
Banyak orang bertemu dengan saya di kota-kota, di bangsa-bangsa. Dan mereka berkata, Pastor Henry, kenapa hidup saya selalu gagal? Kenapa hidup saya selalu gagal? Kenapa apapun yang saya lakukan selalu gagal? Keputusasaan seringkali datang dalam hidup mereka. Dan beberapa orang mencoba untuk bunuh diri. Brother, sister, saya beritahu sesuatu. Menit terakhir, di malam terakhir, orang Malaysia menyebutkannya KKR. KKR. KKR, saya pikir KKR apa itu? Ternyata mereka bilang dalam bahasa Malaysia, kebaktian, kebangunan rohani, KKR. Tapi WC disebut sebagai tandas. Putar-putar disebut sebagai pusing-pusing. Elizabeth mengirimkan email kepada Viko dalam bahasa Malaysia. Saya baca, saya bilang, kepala saya pening, Elizabeth. Kamu tulis dalam bahasa Inggris supaya saya lebih mudah mengerti. Dan Bapak Ibu, di malam terakhir, saya lagi berdiri di mimbar. Saya sudah mau tutup. Sudah cukup malam karena mereka mulai kebaktian di sana jam 8 malam. Jam 8 malam. Jadi mimbar baru diserahkan kepada saya itu jam 9. Jadi Anda bisa bayangkan, sudah larut setengah 11. Saya sudah mau turun dari mimbar, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Ada orang dalam ruangan ini yang mau bunuh diri. Beberapa orang maju. Beberapa orang tiba-tiba dijamah di belakang, terlempar di sana. Tapi Tuhan bicara kepada saya, ada seseorang yang belum maju. Ada seseorang yang belum maju. Anda tahu, Bapak Ibu? Selesai ibadah, Ibu Gembala datang kepada saya. Ibu Gembala. Dia menangis. Dia bilang, Pastor Henry, seseorang yang terakhir itu anak tertua saya. Dia mau bunuh diri berkali-kali. Dia kecewa dengan papanya. Dia tidak pelayanan. Dia pakai narkoba. Dan dia bilang, bolehkah saya minta waktu untuk bicara dengan Pastor Henry besok pagi? Saya bilang, can Ibu, can. I come for you. Anda harus tahu bahwa saya datang malam ini secara khusus untuk Anda. Sebab saya beritahu bahwa setiap malam saya berdoa. Dan saya merasakan ada roh kematian dalam gedung gereja ini. Saya merasakan ada roh bunuh diri. Dan saya tidak mengerti siapa yang bunuh diri. Cuma Tuhan bicara kepada saya. Ada seseorang yang sangat berharga. Anda tahu, putra pertama dari pendeta itu. Pendeta itu koordinator seluruh SIB. Kongregasi SIB itu sekitar 500 sampai 600 ribu orang di seluruh Malaysia. Dan di Tamu Darat merupakan salah satu kongregasi paling besar. Dan anak ini, Anda harus remember bahwa setiap anak pertama, the firstborn, itu selalu akan dibunuh oleh iblis. Dan dia mencoba untuk bunuh diri berkali-kali. Dia pakai narkoba berkali-kali. Dan hari itu gereja, pagi itu, ibunya nangis kepada saya. Dan dia cerita kepada saya, bagaimana anaknya membunuh diri berkali-kali. Beberapa orang dilawat, tapi pagi itu saya berdiri dengan ibunya. Dan saya berkata kepada ibunya, Ibu, Ruben gagal. Tapi Tuhan bangkitkan Joseph dan Juda. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda. Bahwa Allah akan mengembalikan putramu kembali ke Tuhan. Allah akan mengembalikan putramu kepada Tuhan. Dia sudah narkoba. Dan dia bilang Bapak dan Ibu, satu kali dia naik di lantai atas dari gedung gereja mereka. Dan dia mau buang diri, minum racun berkali-kali. Tetapi siang itu, ibunya kembali menemukan sebuah kehidupan. Brother, sister, ada beberapa orang yang datang dalam ruangan ini. Anda mengalami keadaan putus asa berkali-kali. Beberapa Anda merasa hidup Anda tidak layak. Beberapa Anda yang menyaksikan saya lagi berbicara, Anda juga sementara mengalami kondisi putus asa yang berkali-kali. Sometimes Anda merasa hidup Anda tidak berarti dan Anda ingin bunuh diri. Mari saya nyatakan kehidupan datang di dalam roh Anda. Saya nyatakan pembebasan datang dalam roh Anda. Malam ini Yeshua HaMashiach akan datang dan membebaskan Anda malam ini. Ibu Irene yang sudah cantik ini tolong bangkit sebentar Ibu. Berdiri sebentar. Iya, saya. Saya. Bapak Ibu tolong lihat Ibu ini. Tolong lihat, coba di shoot. Wah, coba di shoot dulu. Saya minta di close up wajahnya. Di close up. Ya. Ya. Bertahun-tahun setiap malam ada sesuatu yang datang dan menjumpai ibu ini. Harus pakai oksigen portable kemana-mana. Betul ya Bu ya? Dan sepanjang berapa tahun itu? Belasan tahun rasanya.
menderita sakit. Dan kadangkala nyetir masuk, zaman itu masih bisa nyetir, nyetirnya masuk ke garasi orang. Pakai marah lagi kepada orang yang punya garasi. Karena dia adalah strong woman. Bukan stronghold, dia strong woman. Iya, Anda harus tahu kalau ada berlewatan dengan truk dan truk melewatinya, dia tancap gas, dia turun dan dia tarik ke bawah, itu super truk. Mau apa kamu? Singaraja itu seperti Batak dan Ambon Indonesia. Tetapi perlahan-lahan Tuhan lawat. Dan hari ini Anda boleh saksikan, Anda boleh tahu bahwa roh jahat yang mengganggu ibu ini bermalam-malam, bertahun-tahun. Waktu ketemu Yesus, Yesus membebaskan. Saya beritahu kepada Indonesia malam ini, saya beritahu kepada Indonesia, kepada Asia, Eropa dan Amerika yang menyaksikan acara ini malam ini, Yesus sanggup pergi malam ini dalam lintasan udara. Kalau engkau ada terikat di bangsa manapun malam ini, I say to you, Jesus, His name, namanya sanggup membebaskan Anda. Terima kasih Ibu. Boleh duduk. Haleluya. Yang sering kali putus asa, pingsan bertahun-tahun, malam ini, malam di mana Bapak dan Ibu akan pulang dan tidur dengan tenang. My dear sister, you come. Datang. Wow, kita harus berhenti, ini pekerjaan roh. Pak Andreas come. Wow. Come Pak. Depan. Kejar. Ibu. Ya, anak ibu. Beli, umurnya berapa sekarang? 20. 24. Pak, boleh beritahu apa yang terjadi? Pak, tolong mic-nya, Pak. Tolong mic-nya. Thank you, Jesus. Beli mundur satu langkah ke belakang. Ditahan, Pak. Bapak jangan kasih mic ke dia, Pak. Pak kasih di mulutnya aja. Arahkan ke mulut. Pak. Pak, apa yang alami oleh putra Bapak? Ini putra Bapak? Apa yang dialami? Kejang-kejang. Mic-nya belum hidup. Ya. Sudah lama. Berapa tahun mengalami kejang-kejang? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Kejang-kejang. Umur 21. Sejak 21. Kejang-kejang itu maksudnya seringkali pingsan atau apa? Iya, Pingsan. Ya. Ada busa yang pecah dari mulut? Tidak ada. Pak David Ray, where are you? Pak David Ray? Pak, come. Pak. Aku berserah, aku berserah kepadamu. Berdiri sama-sama gereja. Kepada Yesus Juru Selamat, Pak. Coba nyanyi pelan-pelan. Aku berserah, Pak, ikuti. Aku berserah, aku berserah padamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, sing aku berserah, pada Yesus, Juru Selamat. Just you and me sing together sama-sama. Yang lain dia serah, aku berserah, aku berserah.
pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Boleh lihat Bapak ini? 15 tahun epilepsi. Setiap hari harus minum obat, kejang-kejang, busa pecah setiap hari. Sekitar 10 tahun yang lalu bertemu dengan saya. Obatnya di sana. Pak David 15 tahun. Setiap hari pingsan, ada busa pecah, epilepsi, penyakit ayam. Dan menurut dokter, epilepsi tidak bisa disembuhkan. Hari ini lihat, obatnya berhenti total. Waktu dia mau menikah, dia sudah menikah. Dokter bilang tidak bisa punya anak. Karena minum obat 15 tahun, spermatozoonnya semuanya mati. Dan yang kedua, mohon maaf, ada varises di penisnya dia. Tapi tadi pagi, satu putri, satu putra lahir dari benih ilahi yang sudah mati. Malam ini saya beritahu sesuatu. Ada satu pribadi namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Ya. Ikadek Kertadana. Ikadek Kertadana. Kertadana. Nama kecilnya siapa Bu? Nama kecil biasa dipanggil di rumah siapa? Kadek. Kadek? Rektok. Ya. Malam ini Yesus akan membebaskan engkau anakku. Yesus. Yesus yang telah membebaskan hamba Allah ini akan membebaskan engkau. Tutup mata sahabatku, tutup mata, tutup mata. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Malam ini ucapkan. Malam ini Saya Kadek Kertadana mengundang mengundang Tuhan Yesus datang datang dalam hati saya. Hembuskan kembali. Ucapkan Yakobus. Hembuskan nafas kehidupan ke dalam roh saya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Ucapkan Yakobus. Ikuti apa yang diucapkan oleh Bapak itu. Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas roh saya. Saya mengundang Tuhan Yesus datang. Saya mengundang Tuhan Yesus datang Dan mengangkat saya dari lumpur dan rawa. Sejak malam ini saya minta ampun atas dosa-dosa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari Anda perhatikan sebentar. Orang yang terikat, yang rohnya adalah, biarkan ibu ini, mereka memiliki sebuah kondisi kemarahan yang tidak dapat dikendalikan. Anda perhatikan ini, Bapak Ibu. Malam terakhir sebelum saya kembali dari Malaysia, saya ditemukan dengan seorang bapak yang mengalami sebuah penyakit yang bernama panic disorder. Ketakutan yang tidak beralasan. Dia dulu adalah driver. Tapi ketika penyakit itu datang, maka dia mengalami ketakutan. Dan itu seringkali menyebabkan dia merasa marah. Beberapa orang tidak bisa mengontrol emosinya. Dia tidak ingin marah, tapi seperti ada sebuah ledakan yang demikian luar biasa. Roh orang itu terikat. Beberapa orang mengalami roh yang demikian. Nah, hal yang ketujuh, brother sister. Anda seringkali merasa seperti sebuah film atau sebuah kabut yang sangat kental yang mengikat kehidupan Anda. Segala sesuatu itu seperti redup,
merendam hidup Anda. Jadi gini Pak, gini. Maksud saya begini. Seperti ada sebuah kabut, di mana Anda tidak bisa melihat masa depan Anda di depan. Banyak orang yang seperti itu. Anda tidak bisa melihat jalan-jalan kehidupan di depan Anda. Anda merasa putus asa dan ada sebuah ruang yang di dalamnya ada sebuah kabut tebal yang menutupi Anda. And then, Bapak Ibu perhatikan ini. Ada orang-orang yang seringkali mengalami kekosongan, kehampaan. Ini disebabkan karena tidak ada koneksi antara pikiran dan hati. Dia kosong. Dia kosong. Beberapa orang bahkan berjalan dan dia tidak tahu dia lagi di mana. Beberapa orang pergi ke mall dan dia tidak tahu dia lagi di mana. Saya melayani banyak orang yang seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ada hal yang lain. Orang-orang yang mengalami tingkat kelupaan yang tinggi, gampang lupa, itu rohnya juga tertawan. Malam ini saya berdoa demi nama Yesus. Yang gampang lupa itu harus pergi dari gedung ini. Beberapa orang berkata, Pak saya ini faktor U mungkin. Oh bukan cuma sekedar faktor U. Roh Anda tertawan, lupa. Sampai naik di motor pun lupa istri. Pergi tinggalkan istri di belakang. Loh iya, ada yang kayak gitu loh. Ya. Sampai di rumah telepon bunyi, kamu di mana? Lah, parkir motor, persis turun langsung telepon bunyi, kamu di mana? Loh, saya pikir kamu di belakang. Kalau istri saja lupa, yang lain saya pastikan sering kali lupa. Nah, brother sister, ada hal yang lain. Anda perhatikan ini. Anda seringkali merasa ada satu imaginary glass. What is imaginary glass? Jadi ada sebuah kaca imajiner yang memisahkan Anda dari hidup. Seperti ada sebuah tembok kemustahilan yang terus menghalangi hidup Anda. Ada sebuah imaginary glass, kaca imajiner, yang memisahkan Anda dari hidup. Dan Anda berkata, saya tidak bisa pergi ke sana. Hidup saya cuma sampai di sini. Bapak Ibu, saya bertemu dengan demikian banyak orang yang seperti ini. Mereka putus asa. Mereka tidak bisa melihat cahaya kehidupan di depan. Tembok kemustahilan. Anda selalu melihat tembok kemustahilan. Mustahil saya bisa berubah. Mustahil keluarga ini bisa jadi baik. Mustahil, mustahil dan mustahil dan mustahil. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Beberapa orang putus asa dengan penyakit anaknya. Beberapa orang putus asa dengan cancer. Beberapa orang putus asa dengan tumor. Beberapa orang putus asa dan ada sebuah imaginary glass yang menghalangi Anda. Malam ini, in Jesus name, saya berkata, semua imaginary glass yang ada di mata Anda, termasuk yang ada yang mendengarkan, menonton Cornerstone Television Streaming, malam ini kuasa Yesus menghancurkan imaginary glass itu. Thank you, Pak. Brother sister, yang berikut. Anda seringkali terus merasa kesusahan dan kesulitan di sekeliling Anda. Sekalipun semuanya kelihatan menjadi baik, namun Anda seringkali merasa ada bahaya yang selalu datang menghantui kehidupan Anda. Bahaya. Bahaya yang selalu datang menghantui kehidupan Anda. Anda perhatikan simptom berikutnya. Bapak Ibu saya beritahu. Anda perhatikan ciri-ciri fisik dari orang yang terikat rohnya. Dia gampang mengalami vertigo. Vertigo. Terikat dengan obat sakit kepala. Ada tuh yang minum Panadol harus setiap hari. Dan minum Panadol itu satu strip. Minum terus. Nah itu bukan cuma persoalan sakit kepala.
Tapi itu ada spirit vertigo yang mengikat roh. Bukan cuma vertigo, tetapi juga pening-pening. You know pening-pening? Bukan pusing-pusing ya. Oh, ada di sini yang suka oyong-oyong. Ada oyong-oyong, ada oleng-oleng. Cornerstone full-time staff punya istilah yang aneh-aneh. Hari Rabu itu hari workout sama-sama hari olahraga. Jadi kalau sudah jam 3:30 sudah grup bunyi, sebentar lagi muncul absensi. Bapak saya minta izin karena saya oleng-oleng. Langsung saya nyanyikan lagu zaman dulu saya di Ambon. Kapal oleng-oleng. Tapi tadi siang ada muncul istilah baru. Ada muncul lagi istilah oyong-oyong. Apakah ada di antara Anda yang oyong-oyong dan oleng-oleng malam ini? Seringkali pusing kepala. Saya beritahu, jangan biarkan oyong-oyong dan oleng-oleng di kepala Anda. Masa harus minum Panadol setiap hari? Goodbye wotu-wotu Panadol. Yang berteriak kayaknya, yang berteriak yang paling besar yang oleng-oleng soalnya. Vertigo. Nah, Anda lihat Bapak dan Ibu, simptom yang lain ialah orang ini seringkali mengalami disleksia. Disleksia. What the meaning is disleksia? Disleksia itu sebuah kondisi di mana mengalami gangguan dalam perkembangan baca dan tulis. Umumnya kasus seperti ini dialami oleh orang-orang anak-anak yang berumur 7 sampai 8 tahun. Tapi kalau dia sudah tua bangka, apa itu tua bangka? Dan dia kesulitan tulis atau kesulitan baca, maka itu disleksia. Dan disleksia datang juga karena roh jahat. Bacanya itu butuh anugerah Tuhan benar-benar. Apalagi menulis. Dan ada loh, ada. Saya bertemu dengan banyak orang yang seperti ini. Diminyaki dengan minyak di kepalanya. Dan roh jahat pergi. Dan tiba-tiba mulut yang kaku itu bisa baca dengan lancar. Disleksia. Malam ini roh ini akan pergi dari tengah-tengah kita. Brother sister, mari saya beritahu. Bagaimana caranya supaya kita terbebas? Oh, saya lupa. Saya ingin tambahkan. Bapak Ibu Anda tanda ini. Orang yang terpenjara dalam roh, orang itu berkali-kali kepahitan. Berkali-kali kepahitan. Nah, brother sister, saya ingin bicara ini secara langsung dalam roh Anda malam ini. Alkitab berkata bahwa barang siapa yang semangatnya patah itu mengeringkan tulang. Jika engkau membenci seseorang, berat saya ini sekitar 66-68. Dengan ketinggian saya ini normal. Ya, 66-68. Maka Bapak Ibu, jika ada seseorang dalam ruangan ini membenci Henry Parera, maka sebenarnya Anda ketika Anda berjalan, Anda lagi memikul berat badan saya yang 66 ini di belakang Anda. Dan Alkitab berkata bahwa dari hari ke hari, tulang punggung Anda itu semakin bungkuk. Mengeringkan tulang. Nah, Anda bayangkan kalau Anda pikul saya 24 jam kali 3 bulan saja. Puji Tuhan. Sementara saya lagi makan nasi jagung, sagu, dan ikan kuning. Nah, ada banyak orang yang hari ini dia bilang dia sudah bebas dari sakit hati. Minggu besoknya dia sakit hati lagi. Sakit hati lagi. Ada orang yang, Bapak Ibu, 7 tahun ketemu dengan saya, nyanyiannya cuma nyanyian sakit hati. Loh ada. Dan sebuah buku ditulis oleh seorang profesor Jepang yang berjudul The Power of Healing Water. The Power of Healing Water, kuasa kesembuhan di dalam air. berkata bahwa 1 jam marah, 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 1 jam mar
1 jam marah, imun kekebalan tubuh Anda stres 5 jam. What the meaning is imun kekebalan tubuh? Bapak Ibu, itu ada zat darah putih dalam tubuh Anda. Sebenarnya secara automatically kalau penyakit serang Anda bisa perintahkan kepada imun kekebalan tubuh untuk menyerang penyakit itu. Halo, gereja, Alkitab berkata bahwa barang siapa dalam Kristus akan mengalir aliran air kehidupan. Ya, percaya saya gini Pak. Saya tidur jam setengah 1. Dan kalau saya mau bangun jam 3, saya perintahkan, hai jiwaku, aku perintahkan engkau jam 3 bangun dalam nama Yesus. Saya tidak pernah pakai alarm. Tidak pernah pakai alarm. Langsung jam 3 pasti saya bangun. Istri saya bertahun-tahun berkata kepada saya, tidur, tidur, tidur. Nanti kamu lemah. Tidur, tidur, nanti kamu lemah. Kalau saya pulang, saya baca Alkitab di jam setengah 1. Maka bagian terakhir selalu saya perintahkan, hai jantung, hai paru-paru, hai tubuh, kuat dalam nama Yesus. Jam 3 bangun kembali. Dan puji Tuhan, hampir 20 tahun saya hidup dengan gaya hidup ini. Dan saya bisa exercise dalam seminggu 3-4 kali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Anda boleh cobalah. Boleh cobalah. Ya, boleh coba. Nah, pada sistem mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada kuasa di dalam Yesus. Nah, jangan biarkan ini menjadi bagian dari kehidupan Anda. Hal yang pertama Bapak dan Ibu, yang menyebabkan seorang terpenjara dalam roh adalah seringkali orang itu mengalami di dalam kandungan ibu. Anda lihat, di dalam kandungan ibu, orang itu terikat. Papa mamanya bertengkar, papanya pukul mamanya, atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kandungan, dan menyebabkan bayi itu terluka sejak dalam kandungan. Kita harus merawat anak-anak kita dalam kandungan dengan super hati-hati. Sebab itu kalau Anda pergi sekarang dalam klinik-klinik internasional, mereka mempergunakan lagu-lagu Beethoven yang klasik itu, musik, untuk memutar lembut supaya anak-anak kita pertumbuhan otaknya itu benar. Karena wilayah otak kanan itu wilayah transendental, banyak ke Tuhan, maka mereka putar lagu-lagu yang lembut untuk menciptakan jiwa yang tenang. Anda lihat Bapak dan Ibu. Orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri, sebagian besar itu ada di dalam masalah dalam kandungan. Orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri, yang emosinya pecah, orang-orang yang tidak bisa, yang dia mudi. Gampang sekali bereaksi. Kadang-kadang dia bisa bersuka cita, nanti kadang-kadang dia bisa sedih. Sebagian besar datang dari dalam kandungan. Beberapa orang dia tidak bisa mengambil keputusan yang kuat karena dalam kandungan. Bapak Ibu, halo, saya beritahu. Ada orang dalam ruang, ada banyak orang yang kemudian dia tidak bisa melepaskan masa lalunya. Dia meledak-ledak untuk semua hal. Karena sejak dalam kandungan ada banyak peristiwa-peristiwa trauma yang datang. Nah, ini juga seringkali berhubungan kalau kemudian ibunya sakit hati. Mama, saya beritahu kepada semua mama, saya beritahu kepada semua ibu yang menyaksikan acara ini. Kalau engkau mengandung dan engkau menyimpan sakit hati, maka automatically roh sakit itu turun kepada bayi Anda dalam kandungan. Yang lebih celakanya lagi ada ibu-ibu yang mengandung minuman keras. Yang lebih celakanya lagi ada ibu-ibu yang ketika mengandung melakukan pekerjaan pergi ke dukun-dukun, ke balian-balian, pergi ke ke paranormal, itu mengikat roh anak dan kemudian dia akan bertumbuh dalam kondisi seperti itu. Dan ada hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang dipergunakan. Malam ini Anda perhatikan pohon keluarga Anda. Kalau Anda mengalami hal yang di atas, coba cek. Jangan-jangan ketika dalam kandungan Anda mengalami seperti itu. Papa mama bertengkar sehingga Anda menjadi orang yang sangat labil, temperamental. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Seringkali orang yang menjadi terpenjara karena dia membuka celah, langkah demi langkah. Celah demi celah dia buka. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu begini. Jangan coba-coba masuk akses internet porno. Ketika Anda masuk akses internet porno, Anda lagi membuka celah. Dan kalau Anda kemudian ketik password, lalu memasukkan password Anda ke dalam penawaran gambar porno, maka Anda sebentar masuk ke dalam penawanan yang berikutnya. Ada hal yang lain Bapak dan Ibu. Bapak orang marah kecil dan tidak menyelesaikan, dia simpan marah.
Marah hari ini dia simpan, dia marah besok hari, dia marah lagi, dan dampaknya kemudian adalah orang itu akan terikat terus. Anda harus tahu, iblis dia mengikat, dia binding Anda, dia mengikat Anda dengan cara satu celah, terbuka celah yang lain, terbuka celah yang lain. Banyak ibu yang bicara dengan kasar kepada anaknya. Bicara dengan kasar kepada anaknya. Anda tidak tahu bahwa Anda sementara terpenjara, tapi Anda juga lagi memenjarakan anak Anda. Perkataan-perkataan yang kasar itu keluar dan memenjarakan hidup Anda. Perlahan-lahan celah terbuka. Sehingga lambat laun Anda terikat dengan itu semua. Hal yang lain, Bapak Ibu. Kalau Anda mulai merokok satu kali, Anda mulai merokok kali kedua, kali ketiga, maka Anda sementara membuka celah. Celah demi celah. Oke? Anda bisa nangkap ini? Hal-hal yang lain merupakan dosa. Nah, James 4:7. Apa itu ya? James. No. Yakobus 4 ayat 7, sorry. Yakobus 4 ayat 7. Therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Karena itu, serahkanlah dirimu kepada Allah. Lawanlah setan, maka ia akan lari daripadamu. Saya berdiri menyaksikan tentang karya pembebasan kepada banyak orang. Kepada orang-orang yang dibebaskan dalam gedung ini. Maupun nama-nama yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini. Karena itu serahkanlah dirimu kepada Allah. Submit to God. Hal yang pertama malam ini kalau Anda mau bebas. Anda harus membuka hati Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saya beritahu sesuatu. Yang mengikat roh Anda itu setan. Dan butuh keselamatan dari Sang Juru Selamat. Rohnya akan dihembuskan malam ini ke dalam roh Anda. Sebagaimana tadi Kejadian pasal 2 memberitahukan. Waktu Allah menghembuskan roh, waktu Anda mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang, maka roh Anda yang terikat, seketika itu juga akan digantikan dengan roh Allah. Dan akan ada kebebasan malam ini yang menyebabkan Anda menjadi bebas dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Irene yang tadi saya ceritakan, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin ya Bu ya, sekitar 2 tahun yang lalu, datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seketika itu juga kita layani, maka roh jahat yang telah tinggal dalam dirinya bertahun-tahun, itu dibebaskan. Malam ini brother and sister, engkau yang menyaksikan acara ini, saya tantang engkau, kalau engkau ingin sembuh, maka malam ini, hal yang pertama, bukalah hatimu, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I guarantee to you, akan ada kelepasan, pembebasan yang terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat. Artinya gini, kita mengakui semua yang pernah terjadi. Ada orang dalam ruangan ini yang punya persoalan dengan sakit kepala yang bertubi-tubi. Saya ulangi pernyataan saya. Ada orang dalam ruangan ini yang punya masalah dengan sakit kepala. Coba tunjukin tangan yang gampang sakit kepala. Angkat tangan. Iya. Terima kasih Pak. Bapak tahu kenapa? Suddenly tiba-tiba saya mengalami headache di sakit kepala kanan saya. Di sakit kepala kanan sekarang tiba-tiba sakit kepala luar biasa. Saya tahu di dalam karunia word of knowledge itu ada I feel. Ya, feel it. Dan tiba-tiba saya sakit kepala dan Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya tidak sakit kepala, saya tidak gampang sakit kepala. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata ada orang dalam ruangan ini yang sakit kepala. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Tapi saya juga beritahu ada orang yang menyaksikan acara ini. Anda juga mengalami sakit kepala. Bapak nanti setelah ini Bapak akan bebas, Ibu akan bebas. Hal yang berikut, saya mau berakhir di sini. Ada kasih karunia pengampunan yang datang dari dalam Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Apapun masalah Bapak dan Ibu, masa lalu yang buruk sekalipun, waktu datang di kaki Yesus, Yesus menerimanya. Yesus sanggup memulihkan. Dia akan jamah kita. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita harus mengumumkan untuk memutuskan semua perjanjian yang pernah diikat di masa lalu. Apa yang orang tua pernah lakukan di masa lalu, jangan tertuduh dengan itu. Dan jangan menghakimi orang tua. Sebab mungkin pada saat itu mereka belum tahu kebenaran. Mereka belum tahu kebenaran. Malam ini Anda hanya perlu datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu,
Yang terakhir, sorry, yang keempat. Lepaskan semua kekerasan hati. Malam ini Anda harus datang di altar dengan suasana di mana Anda percaya bahwa semua yang keras di hati akan dilepaskan, maka Anda akan dibebaskan. Mari bangkit berdiri, brother sister. Mari bangkit berdiri. Oke.